Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Berjumpa kembali dengan Ibu ya. Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang tanggapan, IPS tentang tempat hidup hewan, ciri khusus beberapa jenis hewan, dan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Silahkan kalian buka buku paket halaman 72. Di situ ada wawancara antara Pak Ridwan dan Sera ya. Pak Ridwan itu sebagai narasumber dan Sera sebagai pewawancara atau penanya ya. Setelah kalian baca, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu tanggapan. Tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu hal atau permasalahan yang terjadi. Jika ada orang yang sedang berbicara atau memberikan suatu penjelasan, maka kalian harus mendengarkan dengan baik. Berikanlah tanggapan dengan bahasa yang santun agar tidak menimbulkan rasa kecewa atau marah pada orang yang bercerita. Tanggapan itu dapat berupa satu pertanyaan, komentar, kritik atau saran. Ya, maka dari itu kalian silahkan baca percakapan antara Pak Ridwan dan kepada Sera. Dari percakapan Sera dan Pak Ridwan, di situ kita akan belajar tentang tanggapan ya. Yang pertama yaitu yang bagian A, penjelasan Pak Ridwan. Taman Nasional Ujung Kulon ini luasnya 1260 km persegi. Terus Sera menanggapi tanggapan Sera, wah, Taman Nasional Ujung Kulon ini luas sekali ya Pak. Yang kedua, yang B, penjelasan Pak Ridwan. Pencurian dan pemburuan masih terjadi di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ini. Tanggapan Sera, sayang sekali jika pencurian dan perburuan terjadi di dalam hutan. Padahal jika perburuan hewan terus terjadi akan menyebabkan hewan punah. Yang ketiga C, penjelasan Pak Ridwan. Di Taman Nasional Ujung Kulon ini ada 350 jenis hewan yang tinggal di laut dan darat. Tanggapan Sera, apakah semua hewan-hewan itu dilindungi? Dari penjelasan Pak Ridwan dan tanggapan Sera, Ibu akan memberikan mana yang termasuk tanggapan komentar dan mana yang termasuk tanggapan berupa pertanyaan. Nah, tanggapan A dan B itu merupakan contoh tanggapan yang berisi komentar. Komentarnya Sera ya terhadap penjelasan Pak Ridwan. Sedangkan yang C itu tanggapan yang C, tanggapan Sera itu merupakan contoh tanggapan berupa pertanyaan yang ditandai dengan kata apakah. Jadi kalau misalnya ada kata tanya itu berarti tanggapan pertanyaan ya. Tapi kalau disertai wah, itu biasanya tanggapan berupa komentar. Pelajaran selanjutnya, silakan kalian buka halaman 74. Belajar IPS ya. Tempat hidup hewan ya. Beragam hewan tersebar di berbagai penjuru bumi ini. Mereka mendiami tempat dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda ya. Hewan yang hidup di lingkungan tertentu umumnya memiliki ciri khusus yang membedakan dengan hewan lain.
ya. Sebelum kita pelajari beberapa ciri khusus hewan, kita akan pelajari tempat hidup hewan terlebih dahulu. Banyak hewan darat yang ada di sekitar kita, baik hewan liar maupun hewan peliharaan. Hewan liar ada yang hidup di darat, hewan liar juga ada yang hidup di hutan, di pasir atau di kutub. Mari kita pelajari hewan-hewan liar yang baik hidup di darat maupun hidup di air. Pada gambar pertama 2.32 itu berbagai hewan liar yang hidup di hutan. Contohnya harimau, orang hutan, dan gajah. Gambar yang kedua 2.33 itu berbagai hewan liar yang hidup di padang pasir. Berarti ada unta, ada kadal, ada ular. Yang ketiga, gambar 2.34 ini ada berbagai hewan liar yang hidup di kutub, seperti beruang kutub, pinguin, rubah kutub. Yang keempat, gambar 2.35 itu berbagai hewan peliharaan yang hidup di darat, seperti kucing, burung nuri, ada anjing ya. Terus gambar kelima 2.36 berbagai hewan ternak yang hidup di darat. Ada sapi, ada ayam, ada kelinci. Mereka dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Terus hewan ada juga yang hidup di air. Hewan yang hidup di air disebut hewan air. Hewan ada yang hidup di air tawar, air laut, dan air payau. Baik, silakan kalian lihat gambar yang pertama, yaitu berbagai hewan yang hidup di air tawar. Ya, yang di air tawar seperti ikan mas, ikan lele, dan ikan belut. Gambar kedua itu contoh berbagai hewan yang hidup di air laut, seperti gurita, kuda laut, paus biru. Gambar ketiga itu berbagai hewan yang hidup di air payau, seperti lobster, ikan bandeng, udang ya. Ada juga hewan yang hidup di darat dan air. Berarti dua tempat yang disebut sebagai hewan amfibi. Contohnya di sini katak, kodok, salamander. Begitulah hewan-hewan dan tempat hidupnya. Selanjutnya yaitu kita belajar ciri khusus beberapa jenis hewan. Yang pertama, bebek. Bebek merupakan bangsa unggas yang suka hidup di air. Hewan ini dapat mengapung dan dikenal pandai berenang. Mengapa bebek dapat mengapung dan pandai berenang? Bebek dapat mengapung karena memiliki bulu berlapis minyak. Jadi dalam bulu-bulunya itu berlapis minyak ya. Lapisan minyak tersebut berasal dari kelenjar bulu. Bebek juga dapat berenang karena memiliki selaput kaki. Selaput kaki berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan dapat juga menahan berat badan ketika berjalan di tanah lumpur. Ciri khas bebek lainnya, bebek juga memiliki paruh berbentuk sudu. Bentuk paruh yang demikian berfungsi sebagai penyaring makanan ketika bebek mencari makanan di daerah lumpur. Yang kedua, unta. Unta merupakan hewan yang hidup di daerah padang pasir atau gurun. Ya, hewan ini memiliki ketahanan fisik yang istimewa sehingga sanggup melakukan perjalanan jauh tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Mengapa demikian? Unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari karena memiliki punuk.
punuk merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Unta memiliki ciri khusus lainnya berupa bulu mata berukuran panjang dan hidung yang dapat menutup. Kedua struktur tubuh tersebut dapat menjaga unta dari kemasukan debu atau pasir yang berterbangan. Ciri khusus lainnya unta memiliki telapak kaki yang berukuran lebar dan tebal. Tujuannya ini untuk mencegah tubuh unta tidak terbenam ketika berjalan di pasir. Pinguin termasuk kelompok burung. Meskipun tidak dapat terbang seperti kebanyakan burung, pinguin dapat hidup di daerah dingin atau kutub. Mengapa pinguin dapat bertahan hidup di daerah dingin tersebut? Pinguin dapat hidup di daerah dingin karena memiliki kulit yang tebal yang ditumbuhi oleh bulu yang sangat tebal. Dan di bawah permukaan kulit terdapat lapisan lemak. Kelelawar biasa hidup di gua atau tempat gelap. Kelelawar bukanlah burung, melainkan hewan mamalia bersayap yang dapat terbang. Kelelawar biasanya dikenal sebagai hewan nokturnal karena kebiasaannya mencari makanan pada malam hari dan istirahat atau tidur pada siang hari. Ciri khusus kelelawar yang pertama yaitu kelelawar memiliki sistem ekolokasi. Apa itu sistem ekolokasi? Ekolokasi merupakan sistem penggunaan pantulan bunyi atau eco untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Objek dapat berupa makanan, pepohonan, atau dinding gua. Dengan cara demikian, kelelawar dapat mengenali makanan atau jalan yang hendak dilewati di kegelapan malam. Bagaimana ekolokasi bekerja? Jadi, kelelawar pada saat terbang akan mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi melalui mulutnya atau hidungnya. Jika bunyi tersebut mengenai suatu objek, maka pantulan bunyi tersebut terdengar jelas oleh telinga kelelawar. Yang kelima, cecak dan kerabatnya seperti tokek merupakan hewan yang biasa hidup merayap pada dinding atau loteng. Makanannya berupa hewan kecil seperti nyamuk atau laron. Mengapa cicak tidak terjatuh ketika merayap di dinding? Cicak dapat merayap di dinding atau loteng karena memiliki struktur kaki khusus. Pada telapak kaki cicak terdapat guratan-guratan yang dilapisi oleh bulu-bulu halus yang lengket. Jadi itu ciri khusus dari cicak. Pada kakinya memiliki guratan-guratan dan dilapisi oleh bulu-bulu halus yang lengket ya. Struktur kaki yang demikian itu berfungsi sebagai alat perekat ketika merayap. Maka itulah sebabnya cicak tidak terjatuh ketika merayap di dinding. Ciri khusus cicak lainnya adalah memiliki lidah berlendir, lengket, dan autotomi. Ya. Nah, jadi lidah berlendir ini fungsinya untuk menangkap mangsa. Ya. Sementara itu, apa itu autotomi? Autotomi adalah peristiwa pemutusan bagian ekor cicak untuk mengelabui musuhnya ketika merasa terancam. Jadi cicak itu akan memutuskan ekornya jika dirinya merasa terancam. Itu yang disebut sebagai autotomi. Paham ya anak-anakku? Itu beberapa jenis hewan dan ciri khususnya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yaitu upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Berikut beberapa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan yang telah langka. Apa itu penangkaran? Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan serta perbesaran tumbuhan
dan hewan liar. Penangkaran tumbuhan bisa berupa bibit tanaman ditanam dalam program reboisasi untuk mengisi lahan yang kosong. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang kedua yaitu mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka, misalnya seperti Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Apa itu Suaka Marga Satwa? Suaka Marga Satwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya, ya. Cagar alam adalah suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya. Kebun binatang adalah suatu kawasan untuk melestarikan hewan-hewan dari berbagai daerah, ya. Terus kebun raya. Apa itu kebun raya? Kebun raya adalah suatu kawasan untuk melestarikan tumbuhan dari berbagai daerah. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Sekarang, apa sih tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan? Nah, tujuannya yang pertama menjaga keseimbangan lingkungan agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati agar bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Dan yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, misalnya dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Baik, mungkin itu saja materi hari ini Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham. Jika belum paham silahkan kalian baca-baca lagi dari halaman 72 sampai 80 ya. Mungkin itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.